dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan domba dan kawanan domba gembalaannya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?"
Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian dia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Barang bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita lagi tentang orientasi dalam bekerja, terutama dalam mencari nafkah. Ditegaskan lagi bahwa harta kekayaan tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Bertimbun-timbun harta kekayaan, berlimpah-limpah, tetapi itu tidak menjamin keselamatan kita, seperti sudah dilukiskan yang perumpamaan orang kaya tadi. Banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi kalau Tuhan sudah panggil, percuma semuanya itu. Sehingga Tuhan mengarahkan kita untuk kaya di hadapan Allah, menjadi kaya di hadapan Allah. Banyak hal bisa dikatakan tentang ini, bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Saya mengatakan dan mengajak kita untuk merenungkan dua hal, terutama dalam mengelola harta kekayaan supaya menjadi kaya di hadapan Allah. Yang pertama, soal bagaimana cara untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan yang kedua, tentang bagaimana cara menggunakan harta kekayaan. Yang pertama, cara untuk mendapatkan kekayaan hendaknya dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sesuai dengan cara pikir kita. Karena kalau dengan cara pikir kita bisa saja bertentangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan cara atau kehendak Allah sendiri. Soal misalnya kerja curang atau cara-cara yang membuat orang jadi susah dalam mendapatkan soal kekayaan, menyingkirkan orang lain supaya bisa dapat kekayaan. Misalnya tadi diungkapkan satu orang datang untuk minta supaya Tuhan boleh menjadi penengah dengan saudaranya untuk bagi warisan. Berarti kakaknya mungkin atau saudaranya itu sudah berbuat curang sehingga mendapatkan kekayaan yang lebih. Berarti juga perbuatan curang menyingkirkan yang lain. Dan untuk cara yang untuk mendapatkan kekayaan juga jangan lupa, yakni selalu mengawalinya dengan mohon tuntunan Tuhan dalam bekerja mendapatkan kekayaan. Yang kedua, yakni bagaimana menggunakan harta kekayaan supaya menjadi kaya di hadapan Tuhan. Banyak hal bisa dikatakan, tetapi ada pengalaman sudah pernah saya sampaikan. Ada satu nenek oma yang ketika saya kunjungi, dia mengatakan, "Pastor, beberapa kali saya pergi bawa roti untuk Pastor Somad, dan itu menjadi kebiasaan saya.
Karena pemikiran saya, kalau saya makan makanan berarti itu untuk diri saya sendiri, badan fisik saya. Tapi kalau saya kasih makan orang berarti saya kasih makan jiwa saya, memberi sesuatu kepada yang lain, kasih makan jiwa saya. Ini satu pemikiran sederhana, dan bagi saya sangat bermakna. Bagaimana menggunakan kekayaan untuk orang lain itu juga bagian dari, yakni mau menjadi kaya di hadapan Allah, karena Allah justru senantiasa mengarahkan kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Dan yang terakhir, walaupun dalam berbagai hal kekurangan kita telah berbuat salah, tetapi Rasul Paulus mengatakan ada rahmat Allah yang begitu besar senantiasa menyertai kita, rahmat belas kasih dari Tuhan, sehingga kita senantiasa juga dalam berusaha, mungkin dalam kelemahan, jatuh dalam salah dan dosa, tapi kita datang juga dekatkan diri, mohon kerahiman Tuhan, sehingga dapat terrahmat dari Allah, karunia dari Allah untuk diselamatkan. Semoga demikian. Amin.